Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, saat ini kita pertemuan yang kelima ya, dengan materi teks deskripsi. Subtopiknya menelaah kebahasaan huruf kapital di dalam teks deskripsi ya. Baiklah, pelajaran bahasa Indonesia kita untuk kelas 7 semester ganjil bersama Ibu Meridona ya. Oke, nah tujuan pembelajaran menelaah kebahasaan huruf kapital, indikator pencapaian kompetensi yang hendak kita capai. Siswa diharapkan dapat menelaah kebahasaan huruf kapital pada teks deskripsi ya. Oke, menelaah kebahasaan huruf kapital dalam teks deskripsi. Nah, ada 5 kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam sebuah teks deskripsi ya, yaitu yang pertama ejaan, kedua tanda baca, 3 pilihan kata atau diksi, 4 tata kalimat, dan yang kelima kepaduan paragraf. Sekali lagi, 1 ejaan, 2 tanda baca, 3 pilihan kata atau disebut dengan istilah lainnya diksi ya, yang keempat tata kalimat, dan yang kelima kepaduan paragraf. Baiklah, kita mulai dari yang pertama saja buat saat ini ya. Yang pertama ejaan. Ejaan itu yang mau kita bahas, itu ada peraturannya. Peraturannya di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya, atau disingkat dengan PUEB. Nah, PUEB itu sendiri atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu tertulis di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 ya. Ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Penulisan huruf kapital dalam PUEB. 1 sebagai huruf pertama awal kalimat. Ya, misalnya, apakah kamu orang yang optimis? Saya adalah orang yang optimis. Jadilah orang yang optimis. Nah, di sini kita perhatikan ada ditandai dengan warna merah ya, yang ini ya. Nah, jadi yang di warna merah ini yang menggunakan huruf kapital alasannya karena dia huruf pertama di awal kalimat seperti itu ya. Yang kedua sebagai huruf pertama unsur nama orang. Nah, kamu boleh perhatikan contohnya Amir Hamzah, A dan H-nya, kemudian Jenderal Kancil, J dan K-nya ya. Nah, yang kedua tadi, tapi kamu harus ingat ya, ini ada yang menjebak kadang di bahasa Indonesia. Huruf kapital tidak dipakai. Ini ya ditandai ya yang tidak ya. Oke, tidak dipakai untuk yang A, nama jenis atau satuan ya. Satuan ukuran ya, misalnya ada diesel, ampere. Nah, itu volt itu satuan, mujair itu jenis kan, jenis ikan gitu. Nah, itu nggak boleh menggunakan huruf kapital ya. Nah, oke, sekarang perhatikan yang ini nih, yang B. Untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Nah, misalnya binti kalau di apanya ya, atau bin kalau untuk Batak punya nih Boru, atau orang Belanda Van. Nah, itu kalau ada nama yang seperti ini tidak boleh menggunakan huruf kapital ya. Ya, yang selanjutnya nih, huruf pertama kata tugas, misalnya wisata di Jawa, ayam dari Jakarta. Nah, di sini ini kan wisata W-nya ya, dan ayam A-nya ini menggunakan huruf kapital karena tadi apa? Di awal kalimat. Nah, Jawa dan Jakarta tempat, jadi menggunakan huruf kapital ya J-nya. Tapi yang di garis bawah dan huruf miring ini, di dan dari, itu menggunakan huruf kecil. Kenapa? Karena tadi berupa kata tugas preposisi. Oke. Yang ketiga, pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, ini menggunakan tanda petik. Jadi kalau sudah menggunakan tanda petik, di awalnya huruf kapital seperti ini. Mereka berhasil meraih medali emas katanya. Nah, berarti mereka di sini M-nya menggunakan huruf kapital setelah tanda petiknya ini. Contoh lagi nih, besok pagi kata dia, mereka akan berangkat. Nah, ini dia. Nih ya, karena di sini koma, berarti kata dia K-nya kecil, di sini koma berarti mereka M-nya kecil. Yang huruf kapital hanya di awal dari kalimatnya, seperti itu ya. Atau ini yang ketiga nih, orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, di sini orang itu karena di awal kalimat kan, tapi karena di sini petik ganda, maka untuk mengawali kalimat langsungnya B-nya pada kata berhati-hati harus menggunakan huruf kapital, seperti itu ya. Oke, yang keempat,
Sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti ya untuk Tuhan. Misalnya ini nih, Islam, I-nya huruf kapital ya. Agama ya, Kristen, Hindu, nah ini huruf kapital ya, ditandai dengan warna merah ya yang dibesarkan ya. Al-Quran, Alkitab, Weda, nah ini huruf kapital. Ini paham ya? Nah, ini contoh yang udah bentuk kalimat nih. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nah, ini di awal kalimat kebetulan Tuhan ya. Nah, hambanya berarti kan hamba Tuhan nih. N-nya huruf kapital. Ya Tuhan, nah ini huruf kapital. Bimbinglah hambamu. Nah, ini menyatakan Tuhan ya, hambanya Tuhan ya. Ke jalan yang engkau di sini menyatakan Tuhan, jadi menggunakan huruf kapital. Ibu rasa kamu paham ya? Oke, yang kelima, huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik ya, yang diikuti nama orang ya. Oke, contoh Sultan Hasanuddin, ada gelarnya Sultan terus diikuti nama orang. Raden Ajeng Kartini, Raden itu dia ya. Nah, kehormatan ini baru ada nama orang. Agung Permana, sarjana hukum. Nah, ini dia namanya gelar akademik. Oke. Huruf pertama sebagai sapaan, misalnya selamat datang yang mulia. Nah, menyapa yang mulia. Semoga berbahagia Sultan, menyapa Sultan. Selamat pagi dokter, menyapa dokter, seperti itu ya. Kemudian yang keenam, huruf pertama unsur nama jabatan pangkat yang diikuti nama orang ya, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya ini nih, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, Gubernur Papua Barat, dia ada tempatnya juga kan, karena katanya diikuti nama orang ya kan, atau nama instansinya atau nama tempat, seperti itu ya. Oke, yang ketujuh, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ini dia ya, bangsa Indonesia, berarti huruf pertama dari namanya aja, bangsanya huruf kecil. Oke, suku Jawa, sukunya huruf kecil, hanya namanya ya, Jawa J-nya ya. Bahasa Bali, B-nya aja, seperti itu ya. Ingat, yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan atau kata berimbuhan atau itu kata ulang tidak ditulis dengan huruf awal kapital ya. Misalnya tadi kan Indonesia huruf kapital nih, I-nya. Tapi kalau dia sudah ditambah dengan kata berimbuhan jadinya pengindonesiaan. Nah, I-nya tidak lagi menggunakan huruf besar, sudah menjadi huruf kecil. Alasannya apa tadi? Karena udah ada tambahan imbuhan. Ke Inggris-Inggrisan, I-nya pada kata Inggris, I-nya kecil ya, nggak besar lagi. Kenapa? Sudah diulang dia, udah jadi kata ulang, bahkan dia sudah ada penambahan imbuhan, seperti itu ya. Oke, yang kedelapan, huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari. Ini kamu pun sudah tahunya ini ya. Nah, huruf pertama nama dari bulan, boleh, ini bulan Agustus, berarti hanya A-nya, bulannya B-nya kecil, tahun Hijriah, hanya gitu ya. Huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya ada konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu berarti menggunakan huruf kapital di awalnya. Ingat, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital ya. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan, sama seperti tadi ya, sudah ada imbuhannya. Nah, itu tidak dipakai huruf kapital ya, proklamasinya udah huruf kecil. Perlombaan senjata membawa risiko perang dunia, nggak tahu perang dunia keberapa kan, berarti huruf kecil, seperti itu ya. Nah, yang kesembilan, huruf pertama nama geografi, misalnya Kecamatan Cidadas. Nah, ini geografi, berarti ikut nih ya, kecamatan K-nya huruf kapital, Cidadas C-nya huruf kapital. Pulau Bali, nah berarti ini ya, P-nya huruf kapital, terus B-nya juga huruf kapital ya. Nah, Kelurahan Gunung Sinabung misalnya, nah ini huruf kapital setiap di awalnya ya. Ingat, yang bukan nama diri, yang tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, misalnya mandi di sungai, nah nggak ada nama dari sungai apa gitu. Menyeberangi selat, nggak ada nama selat apa. Nah, berarti harus menggunakan huruf kecil. B, yang dipakai sebagai nama jenis, sama seperti tadi ya, misalnya jeruk Bali, pete Cina. Nah, itu jenis makanan, jadi tidak ditulis dengan huruf kapital. Oke, selanjutnya nih yang ke-10. Huruf kapital sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang ya, bentuk ulang sempurna. Nah, dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas ya, seperti di, ke, dari, dan, yang,
dan untuk, misalnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Oke. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di sini menggunakan huruf kapital ya. Oke, nah yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang. Tapi dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, serta nama majalah, surat kabar ya. Pokoknya yang dimerahkan ini aja nih, ini penting. Judul buku, karangan, artikel, makalah, serta nama majalah, intinya judul lah ya. Seperti di dari itu nggak boleh ya, karena tadi kata tugas ya. Oke, tapi lihat dulu contohnya nih. Saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, ini ke-nya huruf kecil. Karena apa tadi? Karena merupakan kata tugas. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Nah, D-nya huruf kecil karena kata tugas. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Nah, di sini ini ya, hanya judulnya ya. Judul surat kabarnya Sinar Pembangunan. Oke. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Berarti untuk gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya gelar akademik nih, sarjana hukum. Berarti kalau disingkat ya S.H. ini yang huruf kapital. SKM nih dia. Berarti yang disingkatnya aja yang huruf kapital. Sampai contoh sini paham lah ya. Oke. Nah, yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman ya, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Berarti dia penyapaan, menyapa seseorang. Nah, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, ini menyapa si Bapak, berarti B-nya huruf kapital. Sudahkah Anda tahu? Nah, berarti A-nya huruf kapital ya, menyapa si Anda, gitu dia. Oke. Nah, judul indahnya kelasku tercinta nih. Mari kita diskusikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada teks deskripsi tersebut ya. Nah, bacalah teks deskripsi